Halo Kuiperian, saya Dwi Laras Atina, tutor matematika Saintek kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas prediksi soal-soal HOTS UTBK SBMPTN 2020 dengan topik dimensi 3. Perhatikan soalnya ya. Pada kubus ABCDEFGH, jarak antara titik H dengan garis AC adalah 1,25 akar 6 cm. Diketahui kubus tersebut diisi secara tepat 250 balok kecil homogen dengan panjang 12,5 mm. Tinggi dan lebar dari balok homogen tersebut adalah... Oke, perhatikan dulu informasi dari soal. Diketahui jarak antara titik H dengan garis AC adalah 1,25 akar 6 cm. Lalu, kubus tersebut akan diisi 250 balok kecil homogen dengan panjangnya 12,5 mm. Kita diminta mencari lebar balok dan tinggi baloknya. Oke, kakak di sini sudah gambarkan. Ini dia kubus dari ABCDEFGH. Nah, tadi diketahui bahwa jarak antara titik H dan garis AC itu adalah 1,25 akar 6 cm. Nah, kalau diperhatikan lagi, AC di sini ya, kita gambarkan di sini AC itu adalah diagonal bidang dari kubus ABCDEFGH. Kakak bisa misalkan di sini misalnya panjang AB itu adalah P. Ya, demikian pula BC itu juga P. Dengan demikian, panjang dari AC adalah P akar 2. Betul ya? Lalu bagaimana dengan panjang AQ? Ya, pasti setengahnya. Berarti setengah akar 2 dari P. Ini adalah panjang AQ. Lalu bagaimana cara mencari panjang AH? Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan Pitagoras. Kalau dilihat AH itu ya, selain menggunakan Pitagoras ternyata AH panjangnya sama dengan AC. Bener nggak? Ya, betul. Berarti panjangnya dia juga P akar 2. Dengan demikian, AH sudah diketahui. AQ sudah diketahui. HQ juga sudah diketahui. Kita bisa mencari nilai P. Betul ya? Dengan Pitagoras. Nah, ini ada sudut siku-siku di Q. Pitagorasnya gimana? Oke. AH dikuadratkan sama dengan HQ dikuadratkan ditambah AQ dikuadratkan. Yuk, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, nilai AH diubah menjadi P akar 2. Kita kuadratkan nanti ya. Lalu ada HQ kuadrat ditambah AQ. AQ itu ini ya. Setengah akar 2P kuadrat. Yuk, ini jadi 2P kuadrat. Lalu HQ kuadrat ditambah ini jadi 1/2P kuadrat. Atau kakak bisa tulis HQ kuadrat sama dengan 2P kuadrat dikurang setengah P kuadrat. Sehingga kita memiliki nilai HQ nanti akar dari 3/2P kuadrat. Seperti ini. Oke, HQ kita tadi nilainya 1,25 akar 6. Nah, karena di sebelah kiri ada bilangan akar 6, kita bentuk juga ini ya. Menjadi apa, Kak? Nah, 3/2 boleh ditulis jadi 6/4 bukan? Nah, kalau begitu sekarang 1/4 keluar, P kuadrat keluar. Menjadi 1/2 P akar 6. Nah, sehingga nanti bisa semakin sederhana. Nah, akar 6 di sebelah kiri coret dengan akar 6 di sebelah kanan. Sehingga nilai P kita menjadi 2,5 cm atau boleh juga kalian tulis menjadi 25 mm. Oke, ini adalah nilai P. Berarti nilai P kita di sini bisa ditulis 25 mm. Ini juga sama 25 mm. Begitu pula untuk tingginya ya, 25 mm.
Karena kubus ini akan diisi oleh balok-balok kecil yang panjang balok itu adalah 12,5 mm, maka dari panjang balok ini akan memiliki slot. Slotnya berapa? Dari pertama. Nah, slotnya itu di sini 25 mm. Kalau diisi oleh balok yang memiliki panjang 12,5 mm, maka di situ memiliki slot 25 dibagi 12,5. Berarti ada 2 slot ya. Kemungkinan di sini nanti ada balok pertama dan di sini ada balok kedua. Lalu bagaimana dengan lebar dan tingginya? Kita tidak tahu ya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oke, kita andaikan ada slot kedua. Untuk yang lebar, bagaimana mencarinya? Di sini lebar dari kubus adalah 25 mm. Lalu kita tidak tahu lebar dari baloknya seperti apa. Begitu pula untuk tinggi. Kita punya slot yang ketiga. Ya, kita bisa bagi juga sama caranya. 25 dibagi tinggi dari si balok. Oke, kalian sudah tahu bukan? Ada 250 balok yang akan masuk ke dalam kubus tersebut. Sehingga bisa dituliskan slot pertama dikali slot kedua dikali slot yang ketiga, nilainya adalah 250. Oke, tinggal kita masukkan. S1 ada 2, lalu S2 ada 25. Dibagi L, kakak tulis L saja. Lalu untuk S3, 25 dibagi T. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita sederhanakan. Di sini ada 25, di sini ada 250. Coret saja. Jadi 10 ya. Lalu mana lagi yang bisa dicoret? Di sini 10, di sini 2. Boleh dicoret lagi, Kak. Coret aja. Jadi 5 ya. Nah, sudah. Di sini ada 25. Lalu ada L kali T. Di sini ada 5. Artinya, perkalian L dan T adalah 25 dibagi 5. Berapa tuh, Kak? 5 jawabannya ya. Nah, kita sudah tahu perkalian dari lebar balok dan tinggi balok itu adalah 5. Namun, kita tidak tahu berapa sebenarnya lebar dan tingginya. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah pilihan A, yaitu lebar baloknya 1 mm dan tinggi baloknya 5 mm. Dengan demikian, ini adalah pilihan kita. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Perhatikan soalnya ya. Diketahui sebuah tabung reaksi memiliki volume 113.040 mm3 dengan diameter 30 mm. Diasumsikan permukaan bawahnya berbentuk setengah bola. Jika tabung tersebut diisi larutan hingga mencapai tinggi 143 mm dengan dimisalkan pi 3,14, tinggi tabung reaksi yang tidak terisi larutan adalah X, maka Vx akan bernilai 113.040 mm pangkat 3 adalah, nah kita diminta mencari persamaan dari Vx-nya. Pertama-tama kakak akan gambarkan dulu tabung reaksi yang dimaksud. Oke, ini dia. Tabung reaksinya diketahui diisi sehingga tingginya adalah 143 mm. Perhatikan tadi infonya ada setengah bola dan satu tabung. Jadi di situ ada volume pertama dan volume kedua. Kalian bisa mencari volume larutannya itu berapa? Dengan kakak tulis di sini volume larutan sama dengan volume dari setengah bola ditambah dengan volume dari tabung. Tabung yang dimaksud adalah yang bagian 2 ya. Bisa kalian cari untuk volume bola sendiri 4/3 pi R pangkat 3. Lalu bagaimana kalau setengah bola? Artinya 2/3 pi R pangkat 3 ya. 2/3 pi R pangkat 3. Lalu untuk volume tabung yaitu pi R kuadrat kali tinggi tabungnya. Oke, karena kita diketahui diameternya adalah 30 mm, maka nilai R-nya adalah 15 mm.
bisa kalian masukkan. Di sini 3,14 untuk pi-nya. Di sini 15 pangkat 3 ditambah 15 di sini dikuadratkan. Lalu untuk tinggi sendiri, nah kita perhatikan ya. Kalau diameter dari bola atau setengah bola adalah 30 mm, maka kita bisa cari tingginya yaitu 15 mm. Lalu untuk volume tabung di sini berarti tinggal dikurangi ya, 143 dikurang 15, hasilnya 128. Maka tinggi tabungnya yang dimaksud di sini adalah 128. Kalian bisa mengalihkan, nilainya akan menjadi 7065 di sini, lalu ditambah, ini kalian kalikan akan menghasilkan 90.432. Sehingga volume larutannya adalah 97.497 mm pangkat 3. Ini yang pertama, yaitu volume larutan. Oke, setelah diketahui volume larutannya, kalian bisa mencari volume tabung yang kosong atau yang bagian atas itu ya. Nah, karena kalian sudah tahu volume totalnya, bisa kalian kurangkan dengan volume yang sudah terisi ya. Jadi volume tabung yang kosong itu adalah volume dari total keseluruhan ya, dikurangi dengan volume larutan. Nah, volume totalnya tadi 113.040 dikurangi volume larutan, kita sudah dapat 97.497. Sehingga volume tabung yang kosong itu adalah 15.543 mm pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita bisa gunakan rumus volume tabung. Volume tabungnya yaitu pi/r kuadrat dikali tingginya. Tingginya berapa, Kak? Tingginya sebesar X. Gitu ya. Itu adalah X. Oke, R-nya sama. 3, di sini 3,14 untuk pi dikali R-nya yaitu 15 dikuadratkan dikali X. Ya, nilainya seharusnya 15.543. Sehingga nilai X ini dibagi dengan bagian yang ini ya. Dibagi dengan 3,14 dikalikan dengan 15 dikuadratkan. Kalian akan mendapatkan nilai X yaitu 22 mm. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai X, kalian harus mencari fungsi Vx yang dimaksud di dalam soal. Oke. Nah, untuk Vx-nya sendiri, kalian bisa mencoba-coba. Ya, kalian bisa masukkan nilai X 22 mm ke dalam A, B, C, D, atau E. Tapi kita bisa mereduksi. Perhatikan baik-baik. Di sini nilai B dan C. Perhatikan dulu. Nah, ternyata nilai C adalah negatif dari nilai B. Ya, lalu untuk di sini, perhatikan ya. Nilai E ternyata adalah negatifnya dari nilai D. Sehingga kalian hanya perlu mencoba nilai A, nilai B, dan nilai D. Oke, yuk kita coba satu-satu. Pertama, untuk X sama dengan 22, kita masukkan ke Vx yang untuk pilihan A. Oke, kakak masukkan di sini X-nya menjadi 22. 22 pangkat 4. Lalu dikurang 111 dikali dengan 22 pangkat 2 dikurang 67.492. Ternyata nilai ini adalah 234.256 dikurang, ini 111, 22 dikuadratkan 484. Lalu kamu kurangi lagi dengan 67.492. Ternyata setelah dihitung nilainya tepat 113.040 mm pangkat
3. Sehingga itulah pilihan jawaban kita. Bagaimana? Mudah kan? Sampai di sini pembahasan soalnya. Mudah-mudahan kalian sudah lebih mengerti tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Materi-materi ini sudah tersedia di video-video reguler Matematika Wajib kelas 12. Supaya makin mantap pemahamannya, kamu bisa berlatih kuis dan latihan soal yang tersedia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Kuiper!